Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali lagi berjumpa di We Talk No I But We Let's Talk Together. Saya tidak sendirian, tentu saja kita ingin membahas satu tema yang sangat menarik, yaitu tentang The Guidance. The Guidance ini bicara tentang parenting, bagaimana orang tua punya peranan untuk menumbuh kembangkan iman yang terdapat di diri anak-anaknya. Dan tentu saja saya tidak sendirian, saya ditemani oleh seorang sahabat, oleh seorang psikolog yang sudah beberapa kali ngobrol sama kita, dan saya percaya kita semua pasti diberkati. Siapa lagi kalau bukan Ibu Pinkan. Ibu Pinkan. Halo Pastor. Apa kabar? Sehat, puji Tuhan. Thank you for your time untuk Sama-sama. bisa datang lagi ke sini. Senang bisa join lagi. Ya, baik. Sebelum kita mulai pembahasan ini, saya ingin menyapa dulu setiap saudara, baik yang berada di Jakarta maupun di luar Jakarta. Saya ucapkan selamat bergabung. Saya percaya kita semua akan diberkati lewat percakapan ini. Baik saudara juga yang menyaksikan lewat MNC Live Channel, saya ucapkan selamat bergabung. Nah, Bu Pinkan, kita mau ngobrol nih tentang The Guidance. Siap. Ya. Kenapa sampai saya mau obrolin tema tentang The Guidance ini ya? Ini memiliki latar belakang bahwa saya menjumpai ada banyak orang tua yang anaknya di usia pre-teens, teens ya. Gampangnya SMP, SMA, kuliah gitu. Mereka bingung kenapa anaknya dalam tanda petik nih kok tuh nggak bisa rohani gitu loh. Padahal tiap minggu diajak ke gereja, tapi mereka merasa kok kalau di gereja praise and worship dia bengong, main handphone, celingak-celinguk gitu ya. Kalau pas dengar khotbah juga tatapan matanya kayak kosong, kayak apa? Kayak Disconnect. Iya, kayak disconnect, kayak tidak ada excitement gitu, Bu. Ya. Nah, lalu saya katakan bahwa kalau dia main handphone kita bilang jangan main handphone atau handphonenya diambil, bisa nggak? Bisa sih, tapi apakah mereka terus akan menyembah Tuhan? Enggak juga sih, ya, enggak juga sih, gitu. Nah, jadi ini adalah keresahan atau kegalauan banyak orang tua muda ya yang sedang menghadapi situasi ini, di mana mereka merasa saya sungguh-sungguh loh sama Tuhan, tapi kok anak saya kok tidak bisa ngikut ya. Terus ditambah lagi sekarang kan ada ChatGPT, ada apa, semuanya bisa akses informasi. Mereka bilang, buset, anak saya kalau nanya itu saya udah pusing, saya tuh udah kagak ngerti. Mereka tahu loh teori semua tentang Alkitab. Mereka tahu, ngerti. Tapi mereka kayak tidak bisa punya iman yang apa namanya, yang membara atau yang seperti yang orang tuanya harapkan, ayo dong jadi murid Tuhan gitu loh. Nah, ini menjadi satu pergumulan tersendiri di tengah-tengah orang tua yang ada. Mungkin Ibu Pinkan mau kasih pandangannya dulu sesaat. Iya. Satu yang memang kita harus akui, Pastor, digitalisasi ini memang membuat pertumbuhan iman juga tidak seperti zaman kita sebelum ada digitalisasi. Yes. Karena bagi kita dulu lebih mudah untuk mempercayai ajaran firman lewat gereja, karena kita tidak punya informasi pembanding. Ya kan? Tidak ada. Jadi sebetulnya kalau saya bilang, kalaupun kita yang jadi remaja di zaman sekarang, saya kira kita juga akan seperti mereka. Gitu ya. Jadi ini dulu yang perlu kita terima realitanya, sehingga menumbuhkan iman di dalam diri anak remaja sekarang, generasi muda kita, rasanya sudah tidak bisa copy paste cara kita dulu memperoleh pertumbuhan iman. Saya kira itu dulu kalau mau kita sepakati. Jadi kita harus kreatif, berpikir, cari framework yang lain, berusaha memahami gitu ya. Itu challenge saya, mengajak orang tua untuk jangan frustrasi dulu, jangan patah harap dulu. Ayo kita cari nih toolsnya gitu, cari eksplanasi kerangka kerjanya. Nah, saya kali ini membawa satu kerangka berpikir dari seorang
dia teolog yang mendalami psikologi kemudian merumuskan psikologi agama lah kurang lebih gitu ya, Pastor. Namanya Fowler, James Fowler. Nah sebetulnya dia tuh mengembangkan ini udah tahun 1950-an. Cuman memang jarang biasanya dibahas apalagi kalau orang nggak belajar psikologi, nggak belajar teologi gitu ya. Nah kerangka berpikirnya, iman itu ada tahapannya, Pastor. Oke. Nah, Oh, iman menarik. tuh berkembang dalam tahapan. Seperti cara berpikir manusia yang berkembang dari, kalau anak TK kan barang konkret ya, Pastor, belum bisa ngomongin abstrak. Nah, kira-kira begitu. Emosi juga berkembang. Kanak-kanak belum bisa ngolah emosinya, temper tantrum. Tapi kalau SMA kita harapkan mereka sudah bisa ngolah emosi. Analoginya begitu. Nah, iman juga sama, Pastor. Oke. Iman itu mulai dari tahap 1. Saya bahasakan pakai bahasa yang mudah dimengerti. Iman yang dipinjam tuh artinya begini. Kita jadi Kristen, kita jadi murid Kristus karena meminjam identitas itu dari orang tua kita. Oke. Nah mungkin ini yang tadi Pastor gambarkan dengan tadi loh. Ya Iya. ke gereja, Iya. tapi nggak ada feel-nya gitu. Iya. Nah itu iman yang dipinjam itu paling basic. Iya. Tapi kalau tidak mulai dari situ, it will not go further kan? Jadi maksudnya buat saya encourage orang tua, sekalipun begitu ekspresi mereka, don't give up. Keep make them coming gitu dulu kan ya. Iya. Nah, lalu yang kedua, reflective faith atau iman yang mulai mempertanyakan. Nah, tadi sebetulnya Pastor, kalau tadi Pastor mengatakan anak-anak sekarang tuh nanyanya luar biasa. Iya. Itu sebetulnya gerbang untuk dia imannya numbuh loh. Iya. Nah, berarti Pastor, we are the adult yang mesti mencari jawaban atas segala pertanyaan-pertanyaan logis itu, Pastor. Yang mungkin zaman kita remaja, kita nggak nanya segitunya. Benar nggak sih? Kita terima-terima aja kan, ya dan amin gitu Iya. dulu kan ya. Iya. Tapi sebetulnya kalau sekarang mereka mencari makna relevansi dengan mereka. Nah, tantangan bagi kita orang dewasa yang ingin mewariskan iman, tentu kita harus juga figure it out the answer kan. Iya. Nah, saya pikir nanti ya dari para teolog itu kan perlu digging also. Mungkin nanti ilmu yang related, medical kah, psychology kalau yang aplikasinya gitu. Jadi pada akhirnya mungkin gini, ini bahasanya mungkin sedikit akademik ya, tapi dalam hemat saya gini, Pastor. Agama kekristenan sekarang juga harus dipahami multidisiplin. Supaya relate sama kehidupan anak-anak sekarang yang sudah sangat dirangsang scientific thinkingnya, ya kan? Nah, iman tidak boleh totally kayak kalau nggak tahu Pastor dulu zaman waktu kita remaja kan saya pernah dengar gini, udah kalau beriman tuh nggak usah pakai logika. Oke. Nah, ini kan yang kemudian di-challenge sama anak sekarang. If I'm not using my logic, lalu aku memahaminya pakai apa gitu kan? Gitu. Tetap ada hal-hal yang di luar logika gitu. Tapi kalau hal-hal yang bisa dinalar dengan logika, disitulah diskusi terjadi. Nah, ini iman yang mulai mempertanyakan ya, Yeah. Pastor. Nah, kalau sampai di tahap itu baru bisa naik lagi. Nah, ini yang sebenarnya kita inginkan. Dan semoga orang tuanya sudah sampai di tahap ini. Iman yang menjadi milik pribadi, mature. Cirinya apa? Nggak ikut tradisi, dia betul-betul punya personal relationship, identity, dan ajaran itu adalah cara hidup. Nah, seringkali orang tua itu terjadi gap antara apa yang diajarkan dan perilaku hidup kan, Pastor. Sesimpel gini deh. Firman Tuhan bilang apa? Menegur anak boleh, mendidik anak boleh, tetapi jangan sampai membangkitkan amarah kan gitu. Ya kan ya. Nah, seringkali kita sebagai orang tua, kita lupa merekonstruksi cara orang tua kita mendidik kita yang mungkin dulu pakai caranya tuh agresi verbal kalau istilah psikologi. Jadi marah-marah, ngomel-ngomel gitu ya. Nah, kita tuh lupa untuk mengubah style itu. Iya. Padahal anak sekarang kritis. Dia tahu Alkitab, lalu dia bilang, marah yang menyerang itu tidak baik. Kok orang tua saya melakukan? Nah, gitu kira-kira dalam hemat saya. Jadi tahapan imannya ini, Pastor. Nah, kemudian kan akhirnya begini. Sebenarnya yang perlu merenung dulu orang tua. Agree. Sudah nyampe nggak di mature faith? Iya. Yang artinya
inline tuh Pastor, antara apa yang diajarkan atau diterima di gereja, anak itu menanti agar orang tua yang praktek duluan tuh Pastor. Oke. Komentar saya begitu sih jadinya. Iya. Jadi sebetulnya gembala kecil atau pendeta kecil bagi keluarga atau bagi anak-anak adalah orang tua. Oke. Oke. Nah, saya mau breakdown pelan-pelan ya, Bu ya. Saya bandingkan waktu saya remaja dulu, ketika saya terima Tuhan itu di SMA 2 awal, saya langsung begitu menggebu-gebu ikut Tuhan. Saya bahkan melayani generasi saya. Yes. Itu yang saya namakan dengan divine encounter atau perjumpaan dengan Tuhan. Ya, ini nih saya kalau dengan bahasa khotbah nih ya. Ya, oke. Ya, menurut saya persoalan yang terjadi dengan anak-anak ini adalah mereka belum mengalami apa yang namanya divine encounter. Ya. Nah, tadi Ibu katakan orang tua punya peranan yang paling penting. I agree. Karena dalam satu minggu itu seringkali orang tua punya paradigma yang penting gue diajak ke gereja, mau sekolah minggu, mau ibadah youth, tapi mereka lupa itu cuma 2 jam. Bagaimana untuk mengcover 168 jam yang lain? Ya. Sedangkan majority of time itu kan bukannya di gereja. Ya, nah itu aspek yang pertama. Memang betul orang tua yang harus ambil kendali. Nah, saya mau lompat dulu dikit. Tadi Ibu katakan Alkitab harus dengan multidisiplin. I agree. Tetapi di sini persoalan dengan anak-anak ini adalah mereka memang menurut saya akarnya satu sih. Mereka belum punya perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Akarnya tuh itu, ya. Mereka tidak bermasalah dikatakan Bible is correct, punya bukti arkeologi. Mereka tahu, semuanya tahu. Tapi bagaimana tuh Tuhan tuh gimana? Nyatanya dalam hidupku tuh apa? Semuanya cuma cerita teori doang. Ya. Ini kan kalau yang menjadi persoalan, mereka belum mengalami Tuhan secara pribadi, sehingga bagi mereka Tuhan itu hanya konsep mentah. Ya. Ada nggak Tuhan? Ada. Bible bener? Iya ada, sejarahnya ada. Saya tidak meragukan sejarahnya. Saya bisa tanya chat apa GPT, iya oke, bener ada, sejarahnya ada. Tapi gimana Tuhan relate dalam hidup saya? Ini yang menjadi titik paling ininya. Nah, sementara saya menjawabnya gini sih Bu. Saya mau baca dulu satu ayat ya. Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, sedang makan dalam perjalanan, engkau berbaring, apabila engkau bangun. Ya. Jadi ini sudah dikatakan dalam kitab Ulangan. Orang tua, ajarin anak-anakmu. Tugas mengajar itu bukan tugas guru sekolah minggu, bukan tugas youth pastor, tapi tugas orang tua yang paling pertama loh. Dan dikatakan apa? Berulang-ulang. Berulang-ulang. Nah, ini loh menurut saya tuh gini. Saya hanya katakan gini Bu. Apa yang orang tua lakukan? Ngajak anak ke gereja, membuat atmosfer, suasana, dalam tanda petik nih, suasana Kristen di rumah dengan lagu rohani semuanya. Itu semua fasilitas, dalam tanda petik fasilitas. Fasilitas supaya satu hari kelak dia bisa mengalami divine encounter. Ya. Tapi bagaimanapun orang tua perlu mengizinkan anak-anak itu untuk sampai dia berjumpa sendiri dengan Tuhan. Sebab kalau dia tidak berjumpa secara pribadi sendiri, semuanya hanya konsep mentah. Nah, untuk mengantar anak bisa berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, oke, saya tahu Tuhan bisa menjumpai dengan cara yang paling kreatif. Ya. Tetapi akan lebih dalam tanda petik ya, akan lebih mudah atau akan
lebih menunjang ekosistemnya kalau orang tua memainkan peranan. Dan di sini dikatakan hendaklah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Nah, ini kuncinya. Tadi Ibu sudah singgung dikit. Jangan-jangan orang tuanya belum punya major faith. Kalau dalam bahasa saya, jangan-jangan orang tuanya juga belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bagaimana dia bisa mengharapkan anaknya itu? Dua, kalau orang tuanya sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, orang tuanya sering nggak sih cerita tentang Tuhan sama anaknya? Kalau kita renungkan, kalau kita kembali ke masa zaman perjanjian lama ya, oke, zaman Musa deh, zaman Yosua, zaman hakim-hakim, mereka nggak punya Alkitab kayak kita kan. Tapi lihat ya, mereka itu selalu menyebut Tuhan dengan begini: Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Bahwa ada sebuah story di mana Tuhan berjalan bersama nenek moyang mereka. Tuhan berjalan dengan Abraham, Tuhan berjalan dengan Ishak, Tuhan berjalan dengan Yakub. Nah, budaya storytelling ini, bagaimana pengalaman Tuhan berjalan dengan mereka, itu kan yang diterus sampaikan. Betul. Sampai perjamuan Paskah misalnya, perjamuan Paskah Kristen saudaranya, itu sama Yahudi itu plak ketiplak. Cuman Tuhan Yesus bikin pemaknaan. Makanya di film Last Supper itu ada detail-detail yang saya suka banget. Saya bilang, wah ini bener-bener di research nih sama yang bikin filmnya. Kan kalau orang Yahudi bikin perjamuan Paskah nih, jadi kalau Tuhan Yesus bilang inilah tubuhku, iya, itu mengutip orang Yahudi, inilah roti. Maka kalau di film itu murid-murid pada bingung, kok teksnya diganti? Itu kan perjamuan Paskah. Ya memang Yesus ganti teksnya karena dikontekstualisasikan, diberikan pemaknaan baru. Tapi ya kalau orang Yahudi ya inilah roti yang dimakan nenek moyang kami di padang gurun apa gitu-gitu. Ya. Nah, tapi kan dikasih pemaknaan baru. Nah, again, jadi waktu perjamuan Paskah itu sampai kalau orang Yahudi kan ada sayur pahit yang melambangkan penderitaan di Mesir, ada saus manis yang melambangkan pengharapan, ada hal yang manis yang Tuhan janjikan di tengah-tengah penderitaan, ada tulang domba yang tidak dipatahkan, yang utuh. Itu kan yang melambangkan akan adanya penebusan, pembebasan. Makanya saat Yesus disalib, rusuknya kan tidak dipatahkan. Itu kan untuk menggenapi bahwa hal tersebut gitu. Nah, yang paling menarik Bu dalam perjamuan Paskah Bu, itu gini. Nanti anak yang muda itu akan bertanya, apa bedanya malam ini dengan malam-malam yang lain? Nah, pemimpin perjamuan Paskah, biasanya kepala keluarga, akan berkata, inilah malam di mana Tuhan dengan tangannya yang perkasa menuntun nenek moyang kita keluar dari perbudakan di Mesir. Sekalipun kita punya hikmat, kita punya kekayaan, kita punya kepandaian, tapi tidak ada cerita yang lebih hebat daripada cerita Paskah ini, bagaimana Tuhan menuntun. Nah, inilah cerita pengalaman iman yang diterus sampaikan ke generasi. Nah, pertanyaan saya untuk orang tua, apakah satu, kita betul-betul berjalan sama Tuhan? Yang kedua, apakah kita menerus sampaikan perjalanan kita dengan Tuhan? Seringkali saya percaya banyak orang tua yang dulunya berjuang, tapi ketika dia cerita sama anak, ujungnya jadi hebatnya dia Bu. Itu masalahnya Bu. Dulu papa gini-gini, mama gini-gini. Boleh untuk memberitahu bagaimana kerja kerasnya dulu. Tapi seringkali orang tua itu lupa untuk kasih tahu, ini loh tangan Tuhan menuntun. Jadi ujung ceritanya hanya themselves. Betul. Jadi anak-anaknya tidak relate. Betul. Nah, di situ tuh Pastor, iman yang matang itu akan memaknai setiap peristiwa kehidupan dalam relasi dengan Tuhan. Iya. Ya kan? Jadi kan sebenarnya gini, setiap peristiwa kehidupan tuh netral.
manusia akan memberikan makna sesuai dengan keyakinannya, beliefnya. Yes. Nah, kalau beliefnya kepada Bible, maka dia akan attribute keberhasilannya sebagai berkat Tuhan. Masa-masa misalnya pernah gagal, pernah jatuh, diatribute sebagai Tuhan sedang mengizinkan melalui musim-musim yang berat untuk misalnya menumbuhkan ketekunan, gitu kan ya. Nah, sebenarnya kan Alkitab bicara iman, ajaran Alkitab bicara soal bagaimana kita memaknai peristiwa kehidupan. Nah, tadi yang Pastor katakan saya setuju. Sebenarnya gini, iman yang mature itu ditunjukkan dengan apakah orang tua sudah bisa, misalnya dia usia berapa? Let's say 30 gitu ya. Dia sudah cukup melihat bagaimana tangan Tuhan di dalam setiap fase kehidupannya. Dan ini yang kemudian akan menjadi storytelling, akan menjadi percakapan gitu kan, dengan anak-anak. Nah, saya tadi pas Pastor bilang gitu, saya agak ragu orang tua masih storytelling, Pastor. Iya kan? Nah, sebenarnya kan kalau mau, kan gini Pastor, otak anak-anak ketika lahir, sel-saraf otaknya udah ada tapi belum terkoneksi. Koneksinya pakai experiences, pengalaman-pengalaman. Ya kan, sinapsnya itu. Jadi apa yang membuat kita bisa melakukan banyak hal itu sebenarnya bukan sel otaknya, tapi sinapsisnya. Sinapsisnya terus kemudian dibalut sama myelin namanya. Myelin tuh kayak gray matters yang makin otak kita makin dipakai itu biasanya makin tebal. Jadi kalau dibilang otak Einstein itu very gray gitu. Jadi banyak sekali myelin. Nah, Tuhan tuh kasih orang tua modal, nih loh, sel-sel otak yang belum terkoneksi. So whatever you do in their life, it will make the connection. Pertanyaannya, dari kecil sempat nggak tuh Bible story mulai dilihat? Jadi kayak input kayak coding gitu loh, Pastor. Itu kan yang banyak orang tua melihat. Ternyata anak-anak lebih taunya Cocomelon misalnya, yang masuk duluan kan. Iya. Makanya kenapa kalau kita selalu bicara Sunday School, itu PR-nya adalah memindahkan Bible menjadi story-story yang living in our head gitu kan. Itu aja kita masih babak belur kan. Anak sekarang, anak SD. Kalau nggak tahu nanti Pastor mungkin bisa nambahin ya. Kalau setahu saya kan di adat Yahudi tuh kalau dia akil balik dia udah selesai berapa. Ini kan. Nah misalnya kayak di kita pernah nggak punya target kayak selesai dia usia 12 dia ini cerita Alkitab dia udah di luar kepala nih, gitu kan? Mau pakai cara apapun lah, mau pakai cara reading, mau pakai cara bergambar ataupun video ataupun sekarang banyak movie yang bagus juga ya, yang tentang whatever it is. Itu kayak jadi sebuah materi wajib yang juga orang tuanya juga kuasain. Nah, saya mikir dulu orang tuanya kuasain. Nah, saya kalau tidak salah, sorry Bu, saya ini potong sebentar. Kalau saya tidak salah, ini saya tidak tahu ya. Saya pernah baca di artikel, katanya gini, in the most cases katanya, idola pertama sang anak tuh orang tuanya katanya. Oh iya, supposed to be. Kalau attachment-nya bagus, jadi relationship-nya orang tua hadir dalam diri anak. Dan itu biasanya happen justru di 0-3 tahun, Pastor. Ketika mereka masih sangat lemah, need help. Kan kalau udah 2 tahun udah bisa kemana-mana ya. Tapi 0 to 1 itu mereka kalau yang taking care. Nah kan kadang-kadang kita lihat yang taking care malah bukan parents ya. Saya tuh ingat ya waktu TK atau SD gitu. Tapi saya ingat sekali ketika kecil itu kita itu punya momen di mana anak itu selalu cerita banggain orang tuanya ke teman-temannya. Banggain papanya, banggain mamanya. Ya, jika mereka diperlakukan dengan baik kan? Jika mereka hadir, parentnya hadir. Nah, sekarang coba saya mau coba merelatekan. Ya, coba bagaimana kalau di golden moment itu ya, orang tuanya sudah terbiasa menceritakan bagaimana Tuhan berjalan sama dia. Itu anak itu ya pasti akan punya eagerness dari kecil. Aku mau berjalan sama Tuhan yang berjalan sama papaku, mamaku. Iya Pastor. Artinya itu yang ditanam duluan sebagai fondasi perspektif dalam melihat kehidupan. Karena misalnya sesimpel parentsnya dari kecil selalu mau tidur ajak berdoa, mau bangun tidur ajak berdoa, mau makan berdoa dulu. Itu kan day by day by day by day.
anak kemudian punya asosiasi, oh in our daily life kita harus remember God, the one that bless us. Kayak gitulah Pastor. Nah coba kalau nanti orang tua dengarkan ya, maksudnya how often you do that gitu. Itu sebenarnya itu masih fase iman yang dipinjamkan. Jadi orang tua yang punya iman meminjamkan ke anak melalui ritual dan habituasi. Dinner time. Apakah kemudian dinner time tadi ya doa bareng, terus kemudian sedikit ada conversation, I don't know, maybe one experience with God today, kayak gitu loh Pers. Justru dinner time itu waktu yang paling efektif loh. Exactly. Saya juga pernah baca kenapa katanya orang di bisnis itu suka ajak makan, karena saat makan otak kanan yang terbuka. Ya, kan kita nyaman gitu kan. Nah saya sering bilang ke kalau seminar parenting, Bapak Ibu kalau sebagai orang tua mau deal bisnis, Anda tahu betul jamu makan, terus letakkan gadget jauh-jauh karena Anda mau having conversation. Tapi sekarang kalau kita lihat families, every time they go dinner, sambil gini, dinner sih, cuman gini masing-masing semua. Itu Pastor, saya sampai gini loh, prinsipnya tetap sama. Untuk raih hati orang, raih perutnya dulu. Nah pakai hal yang sama untuk our family kan Pastor. Makanya kalau sekarang tuh kita lagi gencarkan, udah deh minimal pada saat makan tuh no gadget gitu, let's talk gitu, let's having relationship. Karena anak akan mengenal Tuhan yang Maha Kasih kalau bukan dari figur orang tua, gimana Pastor? Ya kan? Termasuk Tuhan yang mendidik. Nah ini nanti problemnya adalah kadang-kadang orang tua sekarang kan memanjakan. Nah ini yang saya mau ngomong, saya akan masuk ke arah sini pasti. Karena Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi dan mendidik kan. Dan sebetulnya teori parenting itu juga unsurnya dua Pastor, giving love, responding to emotion, dan giving boundaries. Sama persis the way God treated us. Nah, gini Bu, tentang manja tadi. Saya mau pinjem kata ini deh, kenyamanan. Ya. Memang saya belum pernah survei khusus. Saya belum pernah baca hasil survei juga. Ini hanya dugaan sekelibatan saya yang mungkin saja salah. Maka saya mau diskusikan nih sama Ibu. Saya melihat gini Bu, ya. Salah satu tantangan anak-anak untuk bisa mengalami Tuhan, divine encounter. Tuhan itu ya, menurut saya adalah kenyamanan. Di mana dalam kenyamanan itu mereka merasa gue nggak perlu Tuhan. Everything is provided by my parents, dan gue udah nyaman banget, gue mau apa aja bisa. Nah, saya melihat bahwa anak-anak yang dalam ketidaknyamanan, dalam pergumulan, saya pribadi berjumpa dengan Tuhan karena situasi yang sangat tidak nyaman di masa remaja saya. Waktu bukan semua hal jalan baik-baik, saya justru lagi paling anjur-anjurnya, gitu. Nah, ini gimana Bu? Kita melihat ini gini. Oke, sekarang gini. Misalnya gini deh Bu ya. Gereja deh. Kita nih bicara gereja. Kalau di ibadah youth, gereja kalau let's say sekali ibadah youthnya ada 200 sampai 300 orang atau 100, ada 100 orang lebih deh. Gereja itu size-nya pasti udah lumayan besar. Umumnya pasti lumayan besar. Gereja besar punya varian jemaat tuh luas Bu. Dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Karena spreadnya memang luas. Nah, saya bandingkan dengan misalnya gereja yang di mana dihuni kaum menengah atas lah, gerejanya tidak terlalu besar. Dulu waktu saya masih remaja ya, saya berjemaat di gereja ya kalau ibadah cuman 80 sampai 100 orang, tapi itu memang ya rata-rata inilah sangat menengah atas gitu ya. Jadi kalau ibadah youth paling cuman 10 orang. Cuman 20 orang. Nah,
ketika di gereja yang youth-nya banyak itu dalam tanda petik suasana worship-nya tuh biasanya dapat. Ya. Karena anak-anaknya banyak. Nah, ini dia. Ada pasti yang bengong main handphone. Tapi banyak juga atau ada juga yang udah bisa ikut worship beneran. Compare with yang satu lagi tadi. Yang homogen berasal dari yang nyaman. Ini nih pengamatan saya ya, yang subjektif sekali. Justru di sini tantangannya tuh paling dingin, paling sulit sekali. Nah, memang betul di tengah-tengah yang youth-nya bisa 100 atau 200 orang tadi, belum pernah diadakan survei. Ayo, yang bengong latar belakangnya gimana? Yang ikut menyembah latar belakangnya gimana? Tapi sementara kesimpulan saya yang sangat subjektif ini, ada korelasi antara kenyamanan hidup dengan seorang anak bisa mengalami Tuhan secara pribadi. Nah, Ibu melihatnya gimana, Bu, dari kacamata psikolog? Kalau di psikologi itu disebut motif, itu muncul dari needs, kebutuhan. Nah, kalau semua kebutuhan udah provided, ya motivasi itu kan daya dorong ya, daya dorong untuk melakukan sesuatu. Ya sudah, ya kan, ya sudah gitu. Nggak dengan resources yang dimiliki sekarang, as if semua terpenuhi loh. Jadi buat apa mencari bigger powernya buat apa? Orang nggak butuh bigger power untuk solve things in their life, gitu, Pastor. Jadi kalau ditanya, ya psychologically speaking, itu manusiawi banget. Kita akan seeking for bigger power than us ketika resources yang kita punya itu nggak mencukupi to solve problems yang membuat kita tidak nyaman. Tapi kalau resources yang kita punya ada dan kita nyaman, ya nggak nyari, Pastor. Oke, tapi kemudian gimana? Apa terus kemudian kalau orang tua yang sudah cukup semuanya terus harus membuat anaknya tidak nyaman? Nah, kalau saya mikirnya begini, kan ketika Tuhan memberikan kita berkat lebih dari yang kita butuhkan, kalau prinsipnya kan kita bertanya mengapa nih? Nah, mungkin lewat hidup kita dititipkan nasib orang lain. Nah, sebetulnya prinsipnya adalah apakah anak-anak yang ada di keluarga yang nyaman ini pernah diajak dan orang tuanya menunjukkan gaya hidup itu, yang ketika kita punya nih nak, kita kebutuhannya sekian, kelebihannya ini kita alokasikan untuk kita cari masalah gitu istilahnya, Pastor. Cari orang-orang di sekitar kita ataupun isu-isu di sekitar kita yang belum solve, dan kita gunakan resources kita ini untuk helping yang belum solve ini. Jadi kan si anak ini akan growing up dengan sebuah pemahaman bahwa hidup tuh nggak egois. Kita hidup kalau punya sebuah kelebihan, kita akan bisa helping orang lain. Kalau dalam psikologi istilahnya altruisme, Pastor. Jadi itu sifat manusia yang want to give, want to help. That's altruism. Nah, altruism itu akan helping us untuk keep looking, karena gini, waktu terjun ke masyarakat ya, isu sosial deh, apa kayak terserah lah, mau kemiskinan, pendidikan yang tidak berkualitas, isu lingkungan, apapun ya, kan ketertarikannya setiap orang mungkin beda-beda. Akan ada mentoknya, Pastor. Akan ada mentoknya di mana, aduh kita butuh berdoa nih, kita butuh bigger power nih untuk helping us. Karena kayaknya kesana kemari kok resource kita nggak cukup. Jadi kembali ke prinsip yang tadi, when resources kita cukup, kita biasanya nggak akan seeking bigger power, Pastor. Kecuali terus diizinkan tiba-tiba sakit, nah gitu kan, ya masa mau nunggu yang bankrupt atau sakit terus baru cari Tuhan, meskipun kadang-kadang orang gitu ya. Tapi maksud saya, pada saat hidup kita sudah baik-baik saja, ayo lihat sekeliling. Is there any problems yang kita bisa ulurkan tangan dan anak-anak kita ajak, Pastor? Gitu. Altruism, social. Nah, ini kan yang saya kira enggak banyak ya, kadang-kadang anak-anak yang sudah nyaman itu hidupnya nyaman sekali. Jadi inilah poinnya, memang
tidak salah kalau anak-anak dilahirkan dari keluarga yang Nggak sudah apa-apa. mapan, ya. Tetapi justru sekarang bagaimana orang tuanya di tengah-tengah kemapanan dan kenyamanan itu juga tetap bisa memberikan dalam tanda petik fasilitas tadi supaya anaknya fasilitas iman ya ini ya. Iya. Bagaimana orang tuanya bisa memberikan fasilitas iman supaya anak-anaknya itu bisa berjumpa dengan Tuhan. Di tengah-tengah kenyamanannya itu jangan sampai si anak merasa gue udah nggak perlu Tuhan nih gitu. Ya karena kan itu ya Pastor, dalam pemahaman saya materi dan kenyamanan itulah saingan Tuhan paling berat kan. Iya memang. Iya kan? Memang. Mammon and God itu, meskipun kan Tuhan ajar pakailah mammon gitu kan. Nah di level itu tuh Pastor, gitu. Karena sebenarnya Pastor kalau lihat statistik ya, misalnya gini, orang yang berpendidikan S1 saja, bisa S1 saja, itu kan persentasenya nggak besar di bangsa kita ya. Let's say, apalagi ngomong S2, S3. S3 itu cuma 0,02%, Pastor. Jadi bagi yang bisa mampu mengakses pendidikan, sebetulnya urusannya bukan masalah, berarti gue dapat gaji lebih tinggi. Nggak. Ada social responsibility di mana what can you do with those degree? What can you do with those, kita bicara kekayaan, income per bulan berapa? Kan prosentasenya kalau yang makin banyak makin sedikit tuh Pastor. Makin sedikit kan? Nah, ya sekali lagi, kalau kita hidup di bangsa ini berarti kan kita mesti lihat surrounding kita kan. Nah kembali lagi, makanya orang akan bisa hidup berjumpa Tuhan. Ya saya kira hati Tuhan tuh jiwa-jiwa ya Pastor. Iya pasti. Iya kan? Pasti. I think makanya kalau hati orang tua tidak ada jiwa-jiwa tapi hanya mikirin kebutuhannya sendiri, ya susah anaknya ketemu Tuhan, Pastor. Saya punya teman baik di Sydney ya. Ini konteks tinggal di Sydney ya. Ya, dia sukses lah. Dia sukses sebagai pengusaha. Merantau di situ tapi sukses, boleh dikata cukup berhasil. Tapi ada satu pola parenting yang saya suka banget dari dia. Dia itu strict sama anaknya. Dia mengajarkan yang namanya earn. Bahwa biarpun gue udah punya, tapi anak gue, dia tuh bilang harus tetap tahu bahwa they have to earn. Jadi mulai dari hal kecil, kayak lagi liburan nih, dianya tuh bilang gini, anaknya tuh udah bisa nih, Pak, kita naiknya bisnis kelas dong. Nggak ya, ini kalau saudara mau ajak anak saudara naik bisnis kelas juga terserah ya. Ini kan saya cuma cerita ya. Lalu dia bilang sama anaknya gini, no, you have to earn. Kalau lu mau naik bisnis kelas, gitu. Lu kan belum kerja. Ya lu nggak usah naik bisnis kelas dulu. Nanti once lu udah gede, ini anaknya baru kelas 5, kelas 6 SD. Bahkan kalau di situ kan nggak ada pembantu ya. Walaupun dia ada cleaner yang datang, tapi dia mau anaknya ikut bersihin rumah, dan dia bayar gaji. Jadi ketika dia bilang, Pak, gue mau change telepon gitu, mau change iPhone, pakai duit lu. Jadi dalam every single aspek diajarin apa yang namanya earning. Nah, bahkan dia pernah dengar sekali nih, dia ngomong sama temennya, mobil gue ini kan memang ada BMW, ada Mercy, langsung dia panggil, that's not your car, that's mine. Langsung digituin, that's mine, not yours. You have to earn. Nah jadi saya tuh ngeliat dia tuh sangat konsisten. Sangat konsisten. Jadi buat dia, anak-anak, kalau lu belum bisa cari duit, nggak ada lu pakai branded. Nggak ada pakai branded. You have to earn. Ya, memang ada orang tua yang anaknya udah dikasih branded, belum apa-apa gitu. Nah, ya. Ini kalau ibu melihat fenomena ini gimana? Ini kan juga bagian gini loh Bu, ketika diajar you have to earn, kan ada struggling di sana. Betul. Value-nya kan ada usaha, effort. Iya. Ada apa struggling? Ya.
Setuju, Pastor. Jadi ketekunan, apa itu? Perseverance. Iya. Perseverance itu kan tidak akan muncul kalau tidak ada problems yang harus dikerjakan toh. Makanya as a parents, quote in quote, create problems. Hal-hal seperti ini juga termasuk create problem kan? Iya, dengan earn kan. Iya. Jadi tidak semuanya instan, tidak semuanya mudah. Nah, menjadi orang tua yang appreciate proses dan mendidik anak untuk keep proses di dunia digital sekarang itu memang penting banget, Pastor. Kalau enggak anak-anak kita akan shape by everything yang digital kan fast and instant kan. Nah, karakter nggak akan jadi, karakter tanggung jawab, karakter tekun, integritas. Itu kan bukan hal yang tiba-tiba datang di usia dewasa kan, Pastor. Tapi hasil habituasi. Dia tuh cerita sama saya gini Bu, kata gini, justru dengan dia memperlakukan itu, anak itu hati-hati pakai uang. Ya. Saat dia mau beli mainan dia tuh ingat bahwa dia tuh earn ini susah. Terus yang paling lucu dia tuh bilang, kan dia masih SD gitu lah. Dia bilang, nanti nih kan, begitu dia umur 14 nih, gue udah tunggu-tunggu nih, gue mau suruh dia kerja di McD apa gitu, dan dia merasakan bayar tax pertama, bayar pajak. Ya. Jadi kan sebetulnya yang dilakukan adalah, nah ini prinsipnya, mendidik anak adalah menyiapkan dia menjalani kehidupan nyata. Yes. Itu sih, Pastor. Nah, kehidupan nyata tuh akan seperti apa? Tarik mundur, bikin role play-nya dalam konteks dunia kecil di rumah itu. Kalau enggak, nah ini sekarang sudah mulai menghadapi, Pastor, usia 30-an tapi nggak ngerti tanggung jawab hidup, belum bisa regulasi diri. It's true. Betul kan? Yang true. Kita sekarang hadapi nih 25-ish sampai 30-ish. Udah punya anak tapi nggak bisa lepas dari, saya lagi baru dapat tuh, nggak bisa lepas dari games boat, sampai anaknya nggak bisa bayar uang sekolah. Anaknya lebih pilih gengsi nggak disekolahin, sampai gurunya nyari anaknya, nggak nalar, Pastor. Saya pola pikirnya nggak nalar. Tapi ya ini kembali lagi, kalau orang tidak struggle dan lahir karakter, ya susah. Gitu. Jadi mencintai tapi mendewasakan gitu loh, Pastor. Bukan mencintai yang justru menghancurkan karakter. Ya kan, kalau kita bicara privilege dan kenyamanan. Nah, jadi intinya kan again ya, kalau saya boleh korelasikan, di tengah-tengah struggle itu iman akan tumbuh. Yes. Iya, Pastor. Jadi bagaimana memang orang tua itu harus menciptakan create problem tadi ya, entah lewat sosial, entah bagaimana self discipline daily. Yes. Anaknya harus tahu perjuangan, harus tahu usaha, harus tahu sulit, sekalipun mungkin dia tinggal di rumah mewah. Iya, Pastor. Jadi apa ya? Mencintai itu bukan berarti terus memberikan segalanya tanpa tanpa proses itu loh, Pastor. Ada orang tua yang kadang gini, saya nggak bisa Bu kalau lihat anak saya capek, sakit lah. Memang ada manusia nyata di dunia nyata yang tidak sakit dan tidak capek. Banyak yang kayak gini Bu, dulu dia berjuang susah, terus dia pikir, aduh gue nih nggak mau anak gue susah kayak gue lagi. Dia lupa bahwa kekuatan dia yang sekarang, yang bisa sampai earn good things, datang dari mana? Lupa toh, Pastor? Karena kan ternyata kalau masa dulu dia nggak struggle, dia nggak akan punya drive yang sedemikian besar. Nah ini yang sekarang lagi kita mulai panen nih, anak-anak Gen Z yang privilege gitu, susah sekali nyari drive-nya. Saya udah hadapi beberapa klien, Pastor, usia itu 30-ish yang, ya buat apa Bu gitu, kan saya ada semua. Lah iya juga sih, buat apa gitu loh. Serius, Pastor, nggak muncul kayak dangkal gitu, dia punya drive, karena buat dia everything ada kok. Buat apa saya harus mikir repot-repot? Saya nggak mau repot Bu dalam hidup. Gitu, Pastor. Cuma kan lo Bu, saya nih kenal, saya tahu lah satu
itu udah usia 40 lebih, mamanya usia 70 lebih, mamanya stres loh. Anaknya belum kerja, tidak nikah, tidak kerja, setiap hari bangun siang, hanya di dalam kamar, suruh ke kantor, baru datang jam 2 siang, itu pun juga kagak Ngapa-ngapain gitu. seminggu sekali. Anaknya cuma taunya main golf, clubbing malam, minum, dan mamanya stres banget. Iya. Nah, ini Pastor, kalau udah tua gitu ya, aduh, sampai udah berubahnya 40 susah. iya. Lebih muda sedikit dari saya kok. Makanya itu udah susah. Karena ada golden moment kedua selain anak usia dini, itu teenagers. Jadi ketika di teenagers apa yang happening? Karena waktu itu brainnya teenagers tuh lagi mengalami kayak percepatan belajar apapun tuh Pastor, dengan puberty and everything. Itu justru juga mempercepat kalau dia mau learn many things. Nah problemnya kalau di masa remaja adolescent di sini yang dia pelajari yang kenyamanan tadi, udah keras itu di usia 40. Ya itu perlu kekuatan Tuhan untuk mengubah ya Pastor. Tapi psychologically speaking susah. Makanya it is important untuk menemani orang muda. Makanya ada ayat yang bilang apa Pastor, didiklah orang muda menurut jalan yang maka di hari tuanya dia tidak akan melenceng kan. It is very important karena makanya divine encounter with God di usia remaja itu kan selalu menjadi perjuangan gereja ya. Karena once dia ketemu Tuhan di usia remaja itu biasanya ngehook gitu. Ya kan, Pastor? Secara perkembangan psikologis saya bisa mengkonfirmasi itu. Makanya pelayanan generasi itu ya jangan sampai terkesampingkan gitu Pastor. It is very important. Jadi kalau mau disimpulkan memang yang pegang peranan ujungnya ya orang tua. Nowadays ya, saya harus bilang nowadays terutama dengan digitalisasi. Kalau zaman kita Pastor, orang tua kita nggak banyak tahu, tetapi kan kompleksitas tawaran kehidupan juga nggak sebanyak sekarang ya. Benar. Gitu loh. Jadi kita tuh masih terselamatkan karena opsi kita ya sekolah, gereja, persekutuan, ya kan. Lah sekarang terlalu deras 24 hours. Anak-anak sekarang kalau orang tua asal ngomong dia bisa cari tahu. Kalau dulu kan kita dibohongin juga tidak tahu dulu. Bisa. Itulah. Makanya ketika anak diberi akses kepada internet, bukannya anak yang kemudian bisa meraih dunia, tapi justru dunia yang meraih dia. Sebetulnya karena gini, otak logika dia belum fully matang kan. Fully matangnya kan 25-ish. Kita generasi yang cukup beruntung masuk di internet tuh umur 20-an ya Pastor ya. Kita kuliah kayaknya. Kita kuliah kan. Jadi kita udah punya fondasi gitu loh. Makanya kita enggak terlalu gamang sebenarnya generasi kita. Nggak ada ini pun kita masih bisa loh. Ya kan, kayak masih bisa baca buku, masih bisa ngapain. Ya ada rasa kehilangan tapi nggak terlalu yang gimana. Coba anak sekarang cacing kepanasan, benar-benar nggak bisa. Sampai restoran, Mas minta wifi. Itu rasanya kalau nggak terconnected tuh kayak gimana gitu, ya kan Pastor. So yes, back to parents. Please realize bahwa anak bisa berjumpa Tuhan ya lewat parentsnya gitu. Jadi mungkin kalau Ibu Pinkan boleh kasih penutup dan sekaligus summary apa sih yang orang tua harus lakukan step by stepnya. I know this is not easy ya. Pasti. Dan saya kira bukan hanya orang tua. Kalau saya selalu percaya it takes a village to raise a child. Jadi orang dewasa di sekitar kita perlu jadi teladan iman. Artinya tadi Pastor sebutkan, kita tuh menghayati kehidupan kita relate dengan iman. Ini Tuhan lagi lakukan apa? Kalau lagi punya keberhasilan, bisnis sukses, deal sukses, naik jabatan, this is grace of God gitu ya. Kalau kemudian lagi diizinkan mengalami cobaan, kita maknai ini sebagai apa? Nah itu yang anak-anak perlu lihat dan perlu disampaikan ya. Lalu setelah itu open discussion Pastor. Anak sekarang mau tidak mau kita harus berani untuk ketika mereka challenge kita dengan question, dan it's okay untuk bilang nggak tahu loh at this moment. And then kemudian kita yang belajar Pastor, kita mau belajar pakai mau tanya ke pendeta kah, mau tanya ke ChatGPT kah, mau tanya ke apapun. Terus kita juga menalar kan.
Meskipun nanti ada satu titik di mana tetap ada X factor, ada God's hand yang however biasanya tuh ada mentok tuh. Even science cannot explain that gitu. Yeah, Ada of satu course. titik Yeah, di situ. yeah. Nah, yang terakhir adalah ini ya, Pastor, membangun conversation rohani itu loh, menjadi satu normalisasi di rumah. Saya kadang mikir ya, orang tua dalam keluarga kalau pulang gereja tuh di mobil diobrolin lagi nggak tuh khotbah tadi? Iya. Kadang-kadang nggak. Padahal kan kalau misalnya di sudut pandang saya, pendeta itu kan memberikan stimulasi kan, Pastor, kayak okay, this is the word of God this week gitu. Itu kan stimulation. Nah kalau itu bisa conversation happening di mobil ketika makan abis pulang gereja, let's talk about tadi sharing masing-masing dari what did you get gitu. Papa dapat ini, mama dapat ini. Anak-anak dapat apa dalam level mereka masing-masing. And then selalu action plan kita apa? This week kita akan praktekkan itu apa sehingga firman itu terjemahkan menjadi perbuatan kan? Kan sebenarnya logis ya, Pastor. Kayak that's it gitu. Teladan, open conversation, terus mempercakapkan firman itu kayak tadi yang Pastor bilang, every time, everywhere, dan kita berusaha untuk apply in our daily life. Ya kan? Iya. Ya, Oke, baik. siap. Thank you Ibu Pinkan untuk diskusi yang sangat memberkati kita semua pasti. Demikian saudara, diskusi saya tahu ini bukan satu rumusan 1 + 1 sama dengan 2. Ini juga bukan satu hal yang dikerjakan satu kali, but it's a journey. Ya. Memperkenalkan Tuhan kepada anak-anak kita supaya mereka mengalami divine encounter, perjumpaan dengan Tuhan. Is a long journey, is a journey of faith, ya. Adalah sebuah perjalanan iman kita juga sebagai orang tua. Itu sebabnya kita jangan menyerah, kita juga harus pastikan bahwa kita berjalan dengan Tuhan. Kalau kita nggak berjalan dengan Tuhan, kita tidak mungkin bisa mengantar anak-anak kita supaya dia juga berjalan dengan Tuhan. At the end saya percaya warisan terbaik yang bisa kita tinggalkan buat generasi di bawah kita adalah warisan iman. Kita tidak selama-lamanya bisa bersama-sama dengan mereka, ya. Ada saatnya mereka harus keluar dari rumah, tidak lagi dengan kita. Atau ada saatnya juga kemungkinan besar kita akan meninggal terlebih dahulu. Itu sebabnya hal terbaik yang bisa kita tinggalkan adalah pengenalan akan Tuhan. Uang, harta yang kita tinggalkan itu bisa habis, saudara, ya. Tapi kalau warisan pengenalan akan Tuhan yang kita tinggalkan, kita pastikan mereka berjalan sama Tuhan, lalu mereka juga bisa menceritakannya lagi ke anak cucu mereka. Thank you Ibu Pinkan buat obrolan yang sangat seru. Saudara, demikian We Talk pada kesempatan ini. Minggu depan kita akan ngobrol dengan Pastor Ferry Felani. Kita akan bicara tentang work with purpose, bekerja dengan tujuan. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua hanya di We Talk No I But We. Let's talk together. God bless you.